Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan materi akuntansi keuangan menengah 2, chapter 20 dengan judul Accounting for Pension and Post-Retirement Benefit. Baik, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Nasma Nabika Salsabila dengan NPM akhir 103, lalu ada Salsabila Aisyah dengan NPM akhir 179, lalu ada Davina Azara dengan NPM akhir 180, dan ada Atia Gina dengan NPM akhir 305. Baik, selanjutnya ada Pension Plan Accounting. Nah, program pensiun adalah suatu pengaturan di mana pemberi kerja atau employer memberikan manfaat berupa pembayaran kepada karyawan yang telah pensiun sebagai imbalan atas jasa yang mereka berikan selama masa kerja. Nah, akuntansi program pensiun dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama ada akuntansi untuk pemberi kerja, yaitu mencatat biaya dan kontribusi yang dibayarkan perusahaan ke dana pensiun. Lalu yang kedua ada akuntansi untuk dana pensiun, yaitu mencatat penerimaan kontribusi, pengelolaan aset, dan pembayaran manfaat kepada pensiunan. Nah, program pensiun dapat bersifat kontributif, yaitu karyawan ikut membayar sebagian biaya, dan non-kontributif, yaitu seluruh biaya ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja. Nah, beberapa program disebut Qualified Pension Plans, yaitu program yang memenuhi syarat untuk mendapatkan manfaat pajak, seperti kontribusi yang dapat dikurangkan pajaknya, dan penghasilan dana pensiun yang bebas pajak. Secara umum, terdapat dua jenis utama program pensiun, yaitu yang pertama ada Definite Contribution Plan atau program iuran pasti, dan yang kedua ada Definite Benefit Plan, yaitu program manfaat pasti. Nah, selanjutnya ada Definite Contribution Plan atau program iuran pasti. Dalam program iuran pasti, pemberi kerja berkomitmen menyetorkan sejumlah dana ke dana pensiun setiap periode berdasarkan rumus tertentu yang dapat mempertimbangkan usia, masa kerja, keuntungan perusahaan, dan tingkat gaji karyawan. Nah, program ini menjamin besarnya manfaat pensiun yang akan diterima karyawan. Nah, manfaat akhir tergantung pada yang pertama, total kontribusi yang dibayarkan. Lalu yang kedua ada hasil investasi dana, dan yang ketiga ada dana yang berasal dari hak karyawan lain yang hangus. Nah, dana pensiun dikelola oleh trust independen yang bertanggung jawab atas investasi dan penyaluran manfaat, serta terpisah dari perusahaan. Jadi, trust independen itu adalah orang ketiga. Nah, secara akuntansinya, biaya pensiun perusahaan atau pension expense sama dengan jumlah kontribusi yang wajib dibayar. Nah, jika kontribusi belum dibayar penuh, akan dicatat sebagai liabilitas. Jika membayar lebih dari kewajiban, akan dicatat sebagai aset. Perusahaan juga wajib mengungkapkan jumlah beban pensiun yang diakui dalam laporan keuangannya. Baik, selanjutnya ada Definite Benefit Plans atau program manfaat pasti. Nah, program manfaat pasti menetapkan jumlah manfaat pensiun yang akan diterima karyawan berdasarkan masa kerja dan tingkat gaji menjelang pensiun. Perusahaan harus menghitung kontribusi saat ini agar di masa pensiun tersedia dana yang cukup dengan mempertimbangkan nilai waktu uang. Tujuan pendanaannya adalah memastikan ketersediaan dana untuk membayar manfaat yang dijanjikan. Dalam program ini, perusahaan menanggung risiko penuh atas pendanaan manfaat pensiun. Jika dana di trust tidak mencukupi, perusahaan wajib menambahkannya, dan sebaliknya, jika ada kelebihan dana, perusahaan dapat menggunakannya untuk mengurangi kontribusi di masa depan atau menarik kembali dana tersebut. Nah, tingkat pendanaan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pergantian karyawan, angka kematian, lama masa kerja, tingkat gaji, dan hasil investasi. Beban pensiun atau pension expense yang diakui setiap periode tidak selalu sama dengan kontribusi kas yang dibayar. Pengukuran dan pengakuan liabilitas
pensiun juga kompleks karena bergantung pada variabel-variabel masa depan yang tidak pasti. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pengukuran kewajiban pensiun. Kewajiban pensiun adalah komitmen atau janji perusahaan untuk membayar manfaat kepada karyawan setelah mereka pensiun, sebagai bentuk penghargaan atas jasa mereka selama bekerja. Kewajiban ini tidak muncul sekaligus, melainkan diakui dan dihitung selama masa kerja karyawan. Dalam akuntansi pensiun, kewajiban dapat diukur dengan 3 pendekatan, yaitu Vested Benefit Obligation atau VBO, yaitu kewajiban yang hanya diperhitungkan manfaat yang sudah pasti menjadi hak karyawan. Artinya, jika karyawan tersebut berhenti bekerja hari ini, inilah manfaat yang tetap harus dibayarkan oleh perusahaan. Yang kedua ada Accumulated Benefit Obligation atau ABO, yaitu pengukuran kewajiban yang mencakup semua masa kerja karyawan, baik yang sudah vested maupun belum, namun dengan menggunakan tingkat gaji saat ini. Yang ketiga ada Definite Benefit Obligation atau DBO, yaitu ukuran kewajiban yang paling komprehensif karena memperhitungkan seluruh masa kerja karyawan serta perkiraan kenaikan gaji di masa depan. DBO inilah yang digunakan oleh Standar Akuntansi Internasional yaitu IAS 19 karena dianggap paling menggambarkan kewajiban real perusahaan. Untuk menilai kewajiban pensiun digunakan konsep present value atau nilai kini dari manfaat masa depan. Artinya, perusahaan harus memperkirakan berapa total manfaat pensiun yang akan dibayarkan nanti. Kemudian mendiskontokan nilainya ke masa sekarang menggunakan tingkat diskonto tertentu. Selain itu, perhitungan juga sangat bergantung pada asumsi aktuaria, seperti tingkat kematian, umur pensiun, kenaikan gaji tahunan, dan tingkat perputaran karyawan. Karena itulah pengukuran kewajiban pensiun biasanya dibantu oleh seorang aktuaris. Selanjutnya, pada slide ini kita akan membahas mengenai penilaian nilai wajar aset pensiun. Aset pensiun adalah dana yang disisihkan oleh perusahaan untuk memenuhi kewajiban pembayaran manfaat pensiun di masa depan. Dana ini biasanya diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, atau properti. Tujuannya adalah agar dana tersebut dapat berkembang dan memberikan imbal hasil sehingga mampu membiayai kewajiban pensiun nantinya. Dalam akuntansi aset pensiun dinilai berdasarkan nilai wajar, yaitu nilai masa terkini dari aset-aset tersebut. Artinya, jika dana pensiun memiliki portofolio investasi, maka seluruh instrumen tersebut dinilai sesuai dengan harga pasarnya pada tanggal pelaporan. Nilai aset pensiun dapat berubah setiap periode karena beberapa faktor, yaitu penambahan dana dari kontribusi perusahaan atau karyawan, pendapatan investasi atau actual return dari hasil investasi, dan pengurangan dana akibat pembayaran manfaat kepada pensiun. Rumus sederhana untuk menghitung perubahan aset pensiun adalah sebagai berikut. Aset akhir sama dengan aset awal ditambah kontribusi ditambah return aktual dikurangi manfaat yang dibayarkan. Nah, perbedaan antara return aktual dengan expense return atau bunga asumsi akan menimbulkan remeasurement gain atau loss. Contohnya, jika hasil investasi lebih tinggi dari perkiraan, maka terjadi gain. Sebaliknya, jika hasil investasinya lebih rendah, maka terjadi loss. Perubahan nilai ini tidak dicatat di laba rugi, tetapi dimasukkan ke bagian Other Comprehensive Income atau OC karena dianggap bersifat fluktuatif dan tidak mencerminkan kinerja operasional perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang Definite Benefit Obligation atau NDBO. Dan bagaimana sih cara pelaporan di laporan keuangannya? Net Definite Benefit Obligation atau sering disebut dengan funded status adalah selisih antara kewajiban pensiun dengan nilai wajar aset pensiun. Rumus sederhananya adalah Definite Benefit Obligation dikurangi dengan fair value of plain asset. Jika hasilnya positif, berarti kewajibannya lebih besar daripada aset dan berusaha mengalami defisit dana pensiun. Ini dicatat sebagai liabilitas pensiun, namun jika hasilnya negatif, artinya nilai aset lebih besar dari kewajibannya, sehingga perusahaan memiliki surplus dan dapat mencatatnya sebagai aset pensiun. Dalam laporan keuangan, posisi neto ditampilkan di laporan posisi keuangan neraca, sementara perubahannya dari tahun ke tahun dilaporkan di bagian
Laporan laba rugi komprehensif. Komponen yang mengaruhi perubahannya terdiri dari service cost, biaya jasa kini dan masa lalu. Kemudian ada net interest, bunga atas kewajiban dan pendapatan bunga di aset pensiun, dan remeasurements, yaitu perubahan yang disebabkan oleh faktor pasar atau perubahan asumsi aktuaria. Dua komponen pertama, service cost dan net interest, mempengaruhi laba rugi perusahaan, sedangkan remeasurement dicatat di Other Comprehensive Income atau OC. Selain itu, pengakuan dan pengukuran kewajiban pensiun dilakukan dengan accrual basis, artinya beban diakui saat masa manfaat tersebut diperoleh oleh karyawan, bukan saat dibayarkan. Dengan cara ini, laporan keuangan perusahaan bisa lebih akurat dalam menggambarkan beban dan kewajiban pensiun secara menyeluruh, serta memastikan transparansi terhadap kondisi keuangan jangka panjang perusahaan. Jadi di sini saya akan membahas tentang reporting change in the dividend benefit obligation. Nah, komponen biaya pensiun yang dilaporkan dalam pelaporan keuangan itu tuh terdiri dari 3 bagian. Yaitu yang pertama ada biaya jasa atau net interest, lalu ada bunga bersih, lalu ada pengukuran kembali. Nah, yaitu yang pertama saya akan membahas tentang net interest atau biaya jasa. Biaya jasa adalah kenaikan nilai kini kewajiban manfaat pasti akibat jasa karyawan yang diperoleh selama periode berjalan. Biaya ini meliputi 2 jenis, yaitu yang pertama ada biaya jasa kini, itu biaya yang terkait dengan jasa karyawan yang diperoleh selama periode berjalan saat ini. Lalu yang kedua yaitu adalah biaya jasa masa lalu, itu perubahan kewajiban pensiun yang disebabkan oleh amandemen atau pengukuran manfaat pada rencana pensiun yang mempengaruhi periode jasa sebelumnya. Biaya jasa masa lalu diakui langsung dalam laba rugi dalam periode saat perubahan terjadi. Nah, perhitungan biaya jasa melibatkan penilaian aktuarial dengan mempertimbangkan kenaikan gaji masa depan, tingkat kematian, tingkat perpindahan karyawan, cacat dan asumsi lainnya. IASB menggunakan metode proyeksi kredit untuk memasukkan kenaikan gaji masa depan dalam pengukuran kewajiban dan beban. Lalu yang selanjutnya di sini ada bunga bersih atau net interest. Itu tuh bunga bersih adalah biaya pembiayaan atas kewajiban atau aset manfaat pasti bersih. Bunga ini dihitung dengan mengalihkan tingkat diskonto pada kewajiban manfaat kebersihan atau kewajiban manfaat pasti dikurangi aset rencana pada awal periode. Jika kewajiban manfaat pasti bersih positif atau sebagai liabilitas, maka diakui sebagai beban bunga. Jika negatif, itu diakui sebagai aset, diakui pendapatan bunga. Konsep ini mencerminkan nilai waktu uang dan pengembalian atas aset rencana pensiun. Bunga bersih dilaporkan di laba rugi dan biasanya dipisahkan dari biaya jasa, kadang-kadang dalam bagian pembiayaan. Lalu, yang selanjutnya yaitu ada pengukuran kembali atau remeasurement. Nah, ini tuh pengukuran kembali meliputi keuntungan dan kerugian aktuarial yang timbul dari, yaitu yang pertama adalah perbedaan antara hasil aktual dan yang diharapkan dari aset rencana. Lalu yang kedua ada perubahan asumsi aktuarial yang mempengaruhi kewajiban manfaat pasti seperti perubahan tingkat diskonto, tingkat kematian, atau konsumsi perpindahan karyawan. Lalu, keuntungan dan kerugian ini tuh diakui dalam penghasilan kompresif lainnya atau OC, bukan dalam laba rugi untuk mencegah volatilitas laba yang dilaporkan. Keuntungan dan kerugian ini diakumulasikan dalam OC, terakumulasi dan diungkapkan secara terpisah dalam bagian ekuitas neraca. Pelaporan pensiun dalam laporan keuangan. Yang pertama, dalam laporan laba rugi komprehensif, beban pensiun itu terdiri dari 3 komponen, yaitu ada service cost, di mana biaya manfaat pensiun yang diakui karena jasa yang diberikan karyawan pada periode berjalan atau current service cost, atau karena perubahan manfaat masa lalu past service cost. Dan ini dicatat dalam bagian operasional laporan laba rugi. Kemudian yang kedua ada net interest, dihitung dengan mengalihkan tingkat diskonto dengan posisi bersih kewajiban atau aset pensiun, dicatat dalam bagian pembiayaan atau financing section laporan laba rugi.
Selanjutnya ada remeasurement atau pengukuran kembali yang meliputi keuntungan atau kerugian dari perubahan asumsi aktuaria seperti suku bunga, usia pensiun, moralitas, dan lain-lain. Keuntungan atau kerugian dari selisih antara hasil aktual investasi aset pensiun dengan hasil yang diharapkan. Dicatat dalam Other Comprehensive Income atau OCI dan tidak memengaruhi laba rugi. Selanjutnya adalah dalam laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position, yang dimana melaporkan status pendanaan bersih atau funded status. Jika hasilnya positif, liabilitas pensiun. Jika hasilnya negatif, maka aset pensiun atau overfunded. Keduanya dilaporkan pada bagian non-current karena manfaat pensiun umumnya bersifat jangka panjang. Hanya bagian manfaat yang dibayar dalam waktu kurang dari 12 bulan yang dapat diklasifikasikan sebagai current liability. Selanjutnya ada pengungkapan pensiun pada Notes to Financial Statement. Tujuan utama pengungkapan itu adalah agar pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, dan analis memahami dampak program pensiun terhadap posisi keuangan dan arus kas perusahaan. Nah, informasi yang harus diungkap berdasarkan IAS 19 yaitu pertama, karakteristik dan risiko program pensiun. Di mana jenis program antara defined benefit atau defined contribution, dan siapa peserta dari cara penghitungan manfaat dan resiko utama. Misalnya resiko suku bunga, resiko umur panjang, dan lain-lain. Yang kedua ada rekonsiliasi posisi awal dan akhir tahun. Perusahaan harus menyajikan perincian perubahan selama periode, yaitu defined benefit obligation, plan assets, and funded status atau aset atau liability bersih. Yang ketiga ada rincian komponen biaya, di mana service cost, interest cost, remeasurement, gain or loss-nya, past service cost, dan kontribusinya. Yang keempat, dampak terhadap arus kas masa depan. Nah, analisis sensitivitas terhadap perubahan asumsi aktuaria. Misalnya, jika tingkat diskonto turun 1%, kewajiban meningkat berapa persen. Yang terus selanjutnya ada jadwal estimasi pembayaran manfaat di masa depan. Dan juga kebijakan pendanaan dan jumlah kontribusi yang direncanakan tahun berikutnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.